Sekali lagi aku mau infokan teman-teman semua bahwa besok aku nggak IG live, tapi besok kalian bisa ketemu aku di Gilgal. Gilgal itu di PIK ya. Jadi Yayasan Gilgal mengundang saya untuk bicara tentang saham. Event ini untuk umum, jadi bukan untuk kalangan tertentu atau bukan untuk agama tertentu ya. Dan bisa datang jam berapa ya? Acara sih kalau nggak salah jam 7. Lihat aja di story aku. Kalau udah hilang ntar aku share lagi di story aku ya. Jadi acaranya besok jam 7 sore kita ketemu di sana. Terus Jumat aku ada diundang oleh OCBC and ISP bicara saham juga pastinya. Tapi kalau besok tuh lebih ke edukasi, jadi lebih ke kayak Investart lah gitu. Tapi offline, ketemu langsung. Jumatnya di Senayan City jam 4 sore itu bareng OCBC and ISP talk show saham. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang saham, tentang manajemen portfolio, manajemen risiko, dan ngobrol ngalor ngidul tentang saham ya, tergantung pertanyaannya apa dari audience juga. Dan kalian bisa nonton, ada konser kalau nggak salah, dapat konser gratis itu. Langsung aja nanti lihat di feed aku, akan diumumkan juga gitu. Oke deh, aku akan langsung bahas saham-saham hari ini. Yang menarik nih ya, beberapa hari kemarin itu kayak kering gak ada peluang. Hari ini mulai muncul beberapa peluang gitu. Jadi ada peluang untuk buy on weakness. Tapi aku lihat peluangnya tuh kayaknya masih kurang kuat gitu ya. Jadi masih premature. Lihat nih, ini artinya aku harus udah nyalon lagi. Lihat nih rambutnya. Distracting banget ya. Gimana biar nggak kelihatan? Oh, diginiin. Jadi besok aku event aku giniin aja ya. Atau diginiin. Aduh, distracted sama rambut. Halo Wet Gloss, halo Maverick, Aduh bahaya nih, ada Maverick bisa dijadiin stiker nih. Oke, pasang pose yang bagus dulu. Kita langsung aja bahas IHSG. Kita bahas IHSG hari ini. Yang menarik dari IHSG hari ini adalah pattern flagnya, pattern pennantnya yang kemarin aku lihat agak-agak nggak enak nih kalau misalkan dia sampai breakdown dari 6831 dan kita bisa bersyukur hari ini patternnya jadi sideways lagi, belum bisa dibilang uptrend, belum bisa dibilang breakout, meskipun sebenarnya ini ada breakout dikit sih dari flagnya di sini gitu ya. Jadi tapi ini masih akan tetap sideways dulu. Palingan kalau naik sampai 6940-an. Nah, apa sih yang bikin IHSG hari ini naik? Sebenarnya saya nggak terlalu peduli IHSG naik selama masih ada saham-saham yang second liner itu gerak gitu. Wah, ini Wet Gloss Maverick tanya TPMA nih. Bentar ya, Rick ya. Dulu dia tanya auto terus naik jadi multi baggernya M-Trade. Apakah TPMA akan jadi multi baggernya M-Trade? Nanti kita lihat ya. By the way, kalian tahu Wet Gloss kan? Aku iklanin sekalian tuh Wet Gloss tuh buat coating mobil kalian. Katanya sih slogannya becek abadi. Jadi langsung aja teman-teman cek yang penggemar mobil pastinya tahu deh. Ya, jadi aku mau kasih lihat di sini yang bikin naik apa. Kita lihat yang pertama ada saham BMRI. BMRI itu naik 2,15% ya. Jadi 2,15% di sini ini bakalan masih sideways, memang agak kemahalan tapi ya anyway, jangan masuk dulu deh kalau buat trading, buat investing. Masih ada beberapa yang lagi diskon. Bagus banget BMRI itu. BBRI juga bagus. Valuasinya udah agak-agak mahal, jadi kalau mau beli ya dikit-dikit aja. Terus kemudian BBNI ini dia dia lagi sideways juga, valuasinya yang paling murah. Dan terakhir aku mau bahas BBCA. Jadi menarik banget, kemarin lagi rame di berita bahwa Presidir BCA ini bagiin saham ke putri-putrinya, yang which is salah satunya teman saya, Cia Elizabeth. Aku nggak tahu Cia Elizabeth nonton nggak ya. Kapan-kapan mau nggak IG live bareng aku Ci gitu. Anyway, sangat menginspirasi sekali. Jadi saya terpikir nih untuk nabung lagi saham-saham big banks ini, dari yang salah satunya BCA, meskipun valuasinya udah cukup mahal. Jadi di sini saya lagi berpikir-pikir. Aku lagi ngecek portfolioku tadi. Ada di beberapa akun aku punya saham big banks, tidak hanya BCA.
saham big banks, for big banks tuh aku punya, meskipun yang memang paling banyak tuh BCA gitu. Nah jadi aku lihat portfolioku tuh ada di satu account udah untung sekitaran 50%, ada yang 45% kayak gitu, ada juga yang baru untung 20% gitu. Ya jadi kalau ditanya, dulu waktu pandemi Maret 2020 aku sempat beli, harusnya sih nggak jual ya. Kenapa waktu itu aku jual? Karena aku terpikir, wah ini naiknya sementara nih, bisa jadi kayak krisis 2008. Aku pikir history repeat itself. Ternyata this time is different. Jadi prinsip investasi history repeat itself itu bisa dipakai, tapi tidak sepenuhnya. Karena kebijakan dari The Fed juga beda banget, yang memberikan The Fed dan juga pemerintahan di Amerika memberikan kebijakan moneter dan stimulus moneter dan fiskal itu sangat-sangat agresif sekali pada masa pandemi kemarin. Jadi uang beredar sangat banyak sehingga saham banyak cepat naik juga. Nah, singkat cerita, investasi aku di BCA waktu itu sempat kejual, dan juga di saham big banks lainnya sempat kejual. Kalau enggak sekarang udah naik 200%. Tahu nggak, saya bergumam. Tadi malam saya bergumam didengerin anak saya. Kalau naik 200% tuh jadi 3 kali. Bayangkan, kamu punya uang misalkan 10 juta jadi 30 juta, 100 juta jadi 300 juta, 1M jadi 3M. Terus aja, 10M jadi 30M, 20M jadi 60M. Pensiun deh, nggak ngapa-ngapain. Tapi aku nggak akan pensiun sih kalau misalkan itu pun terjadi gitu ya. Jadi masih akan tetap berkarya karena senang aja kerja. Anyway, saham aku hilang waktu itu, saham BCA aku udah kejual gitu. Terus akhirnya aku buyback di harga yang agak atas. Jadi kalian bisa hitung lah average harga aku berapa kalau cuannya berkisar dari 45-50%-an. Terus kemudian ada yang cuan 30%-an, 20%-an kayak gitu. Waktu itu aku masih beli, dan sampai sekarang ini aku udah nggak beli lagi. Dan mendengar story kemarin Pak Yahya bagiin saham BCA ke anak-anaknya, aku terpikir, apakah aku akan melakukan dollar cost averaging atau nabung saham BCA lagi? Aku akan share besok jam 7 malam di Gilgal ya, di Yayasan Gilgal. Memang aku akan share tentang materi-materi tentang investasi dasar, tapi aku akan lebih banyak ngulik tentang pengalaman aku. Jadi tetap berbeda dengan Investart, oke? Nah, jadi kesimpulannya, apakah aku akan dollar cost averaging nambahin lagi BCA aku, atau BRI, BMRI aku, BBNI aku akan cerita besok gitu. Karena malam, bukannya pelit, karena malam hari ini aku masih mikir-mikir, kalau aku beli sekarang, itu artinya akan mengganggu average harga aku yang kemarin-kemarin gitu. Kalau aku nggak beli sekarang, sebenarnya sejujurnya aku tuh tahu bahwa meskipun BCA, BMRI, BBNI, dan BBRI itu ya udah valuasinya mahal, tapi masih bisa tetap naik. Jadi kalau kalian tanya, beli sekarang masih bisa naik nggak? Masih bisa naik, meskipun valuasinya udah cukup mahal gitu. Jadi ya anyway, let me think, dan besok aku akan share apakah aku akan dollar cost averaging lagi atau nabung saham BCA lagi. Oke deh, sekarang aku mau bahas banyak saham hari ini. Banyak saham yang potensial. Jadi ada banyak watchlist M-Trade besok. Beberapa bisa aku spill, beberapa kita akan tetap bahas di M-Trade gitu ya. Jadi ada yang benar-benar watchlist yang aku suka banget. Ini apa sih? Ngerumpi ketua kelasnya. Oke. Ya, jadi ada banyak watchlistnya. Tunggu hari ini tanggal 22. Oke deh, ada banyak watchlist, jadi aku akan bahas beberapa. Jadi watchlistnya tuh yang benar-benar aku suka banget, aku kasih tanda love itu di grup kita internal coach. Terus ada yang aku kasih jempol tuh artinya nomor 2, dan ada yang dikasih oke aja, just oke aja. Tapi kadang-kadang yang aku oke aja tiba-tiba breakout ya. Jadi update sebenarnya di real time M-Trade. Oke deh, aku akan spill beberapa watchlist kita. Langsung aja yang pertama saya kasih lihat PTBA yang udah bikin galau banyak orang, terutama yang sempat beli PTBA di atas buat dapetin dividen, termasuk aku. Tapi aku nggak galau sih, aku udah tahu dia bakalan turun gitu. Ya, jadi PTBA tuh turun dalam setelah dia bagi dividen. Gitu.
Bentar ya Pak Iwan Chandra, nanti nikel semoga sempat dibahas juga karena watchlistnya lumayan banyak dan aku bisa share beberapa di sini. Ya, jadi M-Trade udah beli PTBA beberapa waktu yang lalu, 24 Juli dan juga 4 Agustus gitu. Boleh foto bareng di Gilgal. ayo foto-foto. Oke. Jadi perhatikan di sini, ini dia lagi sideways gitu tuh ya, ini sideways gitu. Terus kemudian dia breakout ini udah kita watch beberapa hari yang lalu dan sidewaysnya aduh lama banget gitu. Tapi kita udah mulai beli dari 24 Juli dan 4 Agustus kemarin. Rekomendasi beli. Nah terus hari ini breakoutnya tuh cakep banget dengan volume tinggi. Perkiraan bisa balik nutup gap di sini nggak? Aku lihat sih bisa ya. Jadi dia bakalan berpotensi patternnya mengikuti UNTR. Sebenarnya nggak pas benar-benar, bukan dia ngikutin UNTR, tapi karena harga batu baranya juga membaik. Dan di sini UNTR ini udah naik sejak dia habis bagi dividen, terus kan dia jatuh banget tuh. Terus kemudian dia udah belok, udah mulai naik dan dia consolidating di sini bentuknya flag. Nah, perkiraan bakalan breakout nggak? Kemungkinan besarnya iya, karena di saham tidak ada yang namanya kepastian. Jadi saya bilang probability-nya akan lebih banyak naiknya. Dia kan bisa berpotensi naik sampai level 30.000 sampai 30.200 gitu ya. Jadi breakout dari level 27.900 atau 28.000, dia akan bisa naik sampai level 30 ribuan atau nutup gap di sini dalam rentang waktu sekitaran 3 bulan. Oke, itu UNTR, disclaimer juga bisa lebih cepat, bisa lebih lama, bisa juga nggak nutup gap, namanya juga probability. Nah, kalau PTBA gimana? Kalau PTBA, dia bakalan bisa nutup gapnya berapa lama? Ya lebih lama lah daripada UNTR, kan karena UNTR udah setengah jalan. Kita kaliin 2 aja, PTBA kemungkinan sekitaran 5-6 bulan atau kemungkinan di akhir tahun jika harga batubara terus naik gitu. Jadi kuartal keempat ini harga batubara kemungkinan naik karena ada beberapa sentimen yang kemarin sudah saya sebutkan, selain karena winter juga karena cuaca. Nah, terus kita mau review buat saham yang lainnya. Jadi PTBA masih boleh masuk nggak? Udah agak-agak telat karena kita udah rekom beberapa waktu yang lalu, tapi masih oke lah, masih bisa ada upside-nya di sini. Sampai level 3270 dulu dalam jangka pendek. Bentar ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas, sebentar ya. Aku lompat sektor boleh ya? Lompat sektor atau masih di batubara ya? Boleh deh batubara lagi. Adaro, ada yang penasaran dengan Adaro? Ini banyak yang penasaran dengan ITMG. Adaro masih akan naik, tapi dia udah naik beberapa hari yang lalu, jadi aku nggak memilih Adaro dan M-Trade udah rekom di tanggal 15 Agustus kemarin. Aku coba lihat Adaronya. Sekitar 8-9%-an cuannya. Ya, jadi di sini aku bisa zoom out, ini kelihatan 8-9%. Oke, terus jadi Adaronya wait and see dulu aja, udah naik lumayan tinggi, tinggal ngehold aja. Terus ITMG, cakep loh ITMG loh, patternnya ascending triangle ya. Jadi ascending triangle tuh kayak gini. Tada, ascending triangle kayak gini teman-teman. Jadi dia breakout hari ini, breakoutnya cukup oke, bagus. M-Trade ada jangka menengah di 21 Juli kemarin dan jangka pendeknya baru rekom lagi tadi karena sempat udah kejual yang jangka pendeknya. Jadi yang jangka menengahnya 12%-an, jangka pendeknya 2-4%. Ya, anyway, buat yang join M-Trade masih pemula, yuk belajar dulu aja. Kalau mau beli nominal kecil dulu, karena market terutama untuk yang jangka pendek ini ada beberapa saham yang masih sideways.
So far sih udah mulai membaik, kayak sektor batu bara ini masih akan naik, jadi ITMG dan ITMG dan PTBA itu better daripada Adaro karena dia baru breakout dari sideways-nya gitu. Jadi beberapa saham sideways udah mulai membaik dan dia bisa menguat sampai level sekitaran 31.800-an untuk ITMG, bahkan bisa sampai ke 34.000. Disclaimer ya gengs, kalau ada perubahan akan dikasih tahu secara real time melalui M-Trade. Renaldo 200 mending UNTR menurut aku. UNTR oke juga, dia lagi sideways, dia belum breakout gitu. Cuman kalau aku di antara semua itu aku milih PTBA karena dia sama sekali belum naik, jadi upside-nya masih sangat lumayan ya. Cuman dekat-dekat harga gap itu yang nutup gap atas mesti harus siap-siap profit taking gitu. Oke, terus ini ada yang nanya ADMR ya. Jadi beberapa watchlist and trade, beberapa bukan ya, aku beberapa ngejawab dari pertanyaan kalian aja. Nah ini ADMR masih mungkin karena tadi aku bahas Adaro, terus ini ada yang minta ADMR. ADMR-nya juga udah naik lumayan signifikan, tinggal ngehold aja siap-siap untuk profit taking. Dan aku mau review untuk saham yang lain. Saya mau review saham apa ya enaknya ya? DSNG deh. Ya, aku mau review DSNG. DSNG ini dia secara pendapatannya dia ini naik 15%, laba bersihnya turun 20% secara tahunan. Sedangkan kalau secara kuartalan ini pendapatan juga naik 10%, tapi laba bersih turun 30%. Kenapa? Karena harga pupuk naik tinggi, meroket pada saat perusahaan membeli dibuka. Jadi itu sangat berpengaruh sekali hitting labanya dia. Masih cuan perusahaannya tapi turun labanya karena harga pupuk naik. Dan dalam jangka pendek, ngomong-ngomong secara teknikal dia masih berpotensi melanjutkan kenaikan gitu. Jadi ini tadi M-Trade ada rekombai gitu ya, jadi ini menarik banget untuk DSNG-nya bisa sampai 650 bahkan sampai ke 700. Disclaimer on gengs, kalau ada perubahan kita kasih tahu secara real time melalui M-Trade. Agak-agak risih dengan rambut hitam di sini. Beda banget warnanya. Oke, begini lebih baik lah. Baiklah, mari kita lanjutkan. Sorry, gampang ke distract. BRI ada sentimen positif, dia pertumbuhan trade finance-nya naik signifikan mencapai 341 triliun per akhir Juli 2023 gitu. Jadi trade finance ini adalah istilah yang merujuk pada berbagai produk dan layanan keuangan yang digunakan buat memfasilitasi perdagangan internasional. Anyway, good for BRI. Terus kita coba bahas Saratoga. Di sini ada Tanting Bank minta dibahas Saratoga, dan kebetulan Saratoga ini juga masuk dalam list yang aku mau bahas. Saratoga ini udah kita bahas beberapa hari di M-Trade, di morning briefing M-Trade. Kenapa aku miring-miring gini padahal tinggal reverse kamera aja. Kebiasaan nih. Oke, taruh di sini ya. Ini aku kita kemarin ada bahas di M-Trade ketika dia masih di bawah-bawah sini ya. Jadi ada potensi nggak sih dia untuk dibeli buat jangka menengah panjang, dan hari ini ketika volumenya dia udah mulai menguat kita beli. Jadi mungkin yang trading harian menganggap ini tuh telat, kayak oh kok belinya di atas sih, belinya di atas. Sebenarnya kita fokusnya bukan untuk jangka pendeknya. Kelihatannya secara harian beli di atas, tapi padahal kita sedang menunggu konfirmasi breakout dan fokusnya kita itu untuk jangka menengah untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi kita seperti sedang menabur benih gitu, jadi nanti menuai buahnya ya beberapa bulan lagi. Dan ini menurut aku secara technical chartnya itu masih sangat menarik sekali, karena secara monthly chart dia masih murah, masih di bawah banget gitu. Oke, jadi ya anyway, M-Trade udah ada rekombai, udah masuk tadi. Jadi hopefully teman-teman yang masuk jangka menengah juga udah masuk tadi ya. Ya masih penasaran tentang strategi trading aku, belajarnya di workshop Super Trader ya. Oke, terus buat kalian yang baru pemula, kan ada komen gini ya, misalnya di IG Live ini apa namanya ngomongnya manis, nanti di M-Trade ada cut loss. Woi,
yang di saham itu udah pasti ada cut loss. Aku mau manage ekspektasi dulu. Kalau kamu masuk M-Trade, aku kasih tahu berkali-kali, jangan kebanyakan swing trading dulu, karena M-Trade itu sebenarnya aku desain untuk jangka menengah, untuk super trader. Kenapa? Cuannya lebih banyak. Nah, kalau jangka pendek atau swing trading itu memang fluktuasinya sangat cepat sekali. Jadi profit takingnya juga mungkin dikit-dikit, jadi naik beberapa candle, ada candle membalikan arah tuh profit taking. By the way, swing trading aku juga jelaskan di workshop super trader, jadi biar kamu ngerti banget di sini. Cuman kalau jangka menengah kamu bisa cuannya tuh lebih banyak. Contohnya kayak auto kemarin dapat sekitaran 70%, WIM 95%, ada saham apa lagi ya, tapi yang baru-baru itu tadi. MBMA udah boleh belum? Tapi tadi ada teman aku, weight loss, Maverick Jonathan, nanya tentang TPMA. YouTuber juga tuh ya. Kondang tuh buat yang suka mobil, siapa tahu tuh. Pasti tahu deh. Pasti tahu deh dia. Ya, Maverick nanya TPMA nih. TPMA-nya ini bagus, bisa dimasukin jadi watchlist juga. Aku akan taruh satu garis di sini karena ini bekas high-nya yang lumayan banget. Jadi TPMA masih akan dia nguji satu resisten sekitaran 530. Kalau breakout dari sini dia akan melanjutkan tren naiknya, tapi boleh jadiin watchlist karena secara pattern harga dan volume itu cukup konvergen, meskipun ada yang nggak enak dikit di tanggal 27 Juli kemarin. Jadi kalau ditanya saham ini buat jangka pendek bisa agak-agak ngeprank, jangan belinya pas lagi di ketinggian. Kalaupun kita beli buy breakout itu untuk jangka menengah. Oke ya, jadi ini masuk watchlist, tapi watchlistnya bukan yang kayak watchlist utama gitu, just oke aja. Oke, terus aku mau review ASII, Astra International. Ini bukan watchlist sebenarnya, cuman aku mau update aja. Ini hari ini mantul di area support. Divisi keuangannya ASII ini dia membukukan transaksi 2,39 triliun di GIAS 2023 dan nilai transaksinya setara dengan peningkatan 53% year on year, which is itu bagus. Jadi sebenarnya secara fundamental Astra International ini masih bagus, cuman secara teknikal agak perlu diwaspadai lah. Sekarang masih disupport, mau beli buat jangka menengah panjang itu bisa, tapi diwaspadai. Apa yang diwaspadai? Angka 6.400. Jika turun di bawah ini cut loss aja gitu, terutama buat yang trading. Oke, sekarang aku mau bahas masih dari sektor batubara yang tadi kita bahas. Anak usaha indie ini meraih pinjaman 45 juta US dollar. Teknikalnya udah agak ketinggian. Jadi tadi untuk batubara aku lebih tertarik pada PTBA, terus ada UNTR, ITMG. Dan untuk saham yang lainnya akan dibahas di morning briefing M-Trade besok. Terus kemudian aku akan review tiba-tiba ngeblank. Oh, oke. Properti. Aku akan review properti. Oke. Lama kita nggak bahas properti ya. Lama kita nggak bahas sektor properti. Oke. Aku mau review di sini. Jadi kita mesti perhatiin juga saham-saham yang sempat terkoreksi, jangan semua saham naik juga gitu. Untuk buy on weakness-nya, mari kita lihat sektor properti di sini. Ya, jadi ini dia BSDE tuh kena banget di area supportnya, di area sekitaran 1105-nya di sini, dan dia berpotensi untuk mengalami technical rebound sampai level 1180 sampai 1200-an. Jadi untuk BSDE di sini ini menarik sih, bisa buat swing trading. Sekali lagi kalau swing trading mesti hati-hati, jangan kebanyakan ya. Nah, jadi cuman yang perlu diwaspadai juga dari BSDE ini reboundnya masih belum kuat. Di sini hari ini rebound, volumenya kecil, kemarin jualannya distribusinya masih lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalau kita tunggu mungkin 1 hari lagi gitu. Nah, terus selain BSDE aku mau review ada CTRA ya. Jadi beberapa saham properti. Ini CTRA dia lagi sideways.
sideways-nya cukup konvergen. Di sini ada satu distribusi dikit tapi udah lama, dan belakangan dia udah lebih konvergen. Masih sideways, tapi kemungkinan sideways-nya akan diakhiri dengan breakout. Anyway, itu yang aku update dari beberapa saham yang kelihatannya potensial secara chart. Terus aku mau update juga nih, bentar ya. Ini ada yang nanya, Herman Selibel, sentimen Evergrande China bisa sektor apa negatifnya, efek negatifnya, minta insight-nya. Jadi kalau aku ngelihat sentimen Evergrande di China ini tidak serta-merta langsung berdampak ke Indonesia. Kalau dia sektor propertinya di sana yang kedampak, oh nanti di Indonesia sektor properti yang kedampak, nggak kayak gitu sih. Jadi case Evergrande di China ini menunjukkan perlambatan perekonomian. Sebenarnya kalau aku perhatikan itu bagian dari siklus perekonomian ya. Di Amerika kan sempat dulu 2008 terjadi subprime mortgage gitu, dan itu berdampak ke sektor finansial sampai ke Indonesia juga. Kebetulan Indonesia fundamentalnya bagus di 2008 tuh sebenarnya cukup kuat, jadi nggak butuh waktu lama untuk recover buat Indonesia. Nah, di China ini gimana? Di China saat ini lagi terjadi perlambatan perekonomian banget. Cuman di Indonesia, perekonomian di Indonesia itu terbilang saat ini cukup oke. Ya, cukup oke tuh artinya kemarin waktu pandemi juga nggak sampai resesi yang gimana-gimana. Ada perlambatan, tapi nggak sampai resesi gimana, dan kita recovery-nya cepat. Berterima kasihlah pada demografi Indonesia dan masyarakatnya yang suka belanja. Jadi GDP Indonesia itu sekitaran 50-an% itu didapat dari belanja dalam negeri gitu. Jadi 50-60%-nya. Nah, pertanyaannya, efeknya apa dari China Evergrande ini? Efeknya lebih ke impor dari Indonesia atau ekspor dari Indonesia ke China. Aku udah sebut ini beberapa kali, yaitu dari sektor komoditas, terutama sektor komoditas batu bara, metals, macam-macam ya. Jadi itu yang akan terdampak sebenarnya. Cuman masih ada banyak faktor yang lain, jadi bukan satu faktor Evergrande atau perlambatan ekonomi China aja. Faktor cuaca, ya, faktor cuaca dan juga faktor winter, itu season itu juga menjadi sentimen yang mempengaruhi sektor komoditi, itu akan harganya bisa bergerak naik. Jadi di sini ada downside-nya, ada upside-nya, jadi nggak usah terlalu pusing. Kita balik ke technical juga. Miss mau all in, mau all in sini ke rekeningku, rekening bank aku sini, aku kasih rekening bank aku, silahkan all in ke aku. Oke. Kok jidatnya jadi lebar ya? Nah, aneh aja. 200 kapal terjebak di terusan Panama gitu. Jadi hal ini dampaknya apa? Akan menyebabkan biaya pelayaran atau shipping dari China ke US naik 36%, yang bisa menyebabkan kenaikan biaya shipping global, dan dampaknya pada kenaikan harga komoditas. Dampaknya pada inflasi naik. Aduh, positif atau negatif ya? Harga komoditas positif atau negatif? Kalau naik positif buat Indonesia, karena Indonesia kan penghasil komoditas yang cukup besar. Tapi kalau inflasi naik di US, inflasi naik dulu waktu pandemi, inflasinya naik gara-gara shippingnya mahal, biaya pelayarannya mahal gitu. Itu nggak bagus. Kenapa? Karena akan meningkatkan inflasi di Amerika, yang akan membuat The Fed akan menaikkan suku bunga lagi dan lagi, dan itu dampaknya direct ke saham, dampaknya negatif. Cuman sekali lagi nggak usah terlalu dipikirin, karena ada banyak faktor di sini yang bikin naik dan turun, dan The Fed ini memang sudah merencanakan, kita semua sudah mengantisipasi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga tuh masih 2 kali lagi sampai bulan September nanti. Oke deh, aku mau bahas Enai bahas apa nih? Bahas apa? Banyak ya watchlistnya buat besok. Jadi beberapa aku bisa share, beberapa akan dibahas di morning briefing M-Trade. Udah lama nih kita nggak bahas apa coba? Aku mau kasih giveaway. Giveaway aku ada giveaway apa ya? Oh ya, aku punya 5 tiket Idea Cloud. 5 tiket Idea Cloud online. Aku nggak tahu kenapa online dikasih 5 doang.
harusnya online banyak kan ya, tapi aku dikasih 5 doang. Jadi aku akan jadi pembicara di Idea Cloud kalau nggak salah di entah akhir September atau akhir Oktober, aku lupa. Ntar aku share pengumumannya. Tapi anyway, akan dikasih tahu lagi buat kamu pemenangnya. Aku punya 5 tiket Idea Cloud buat kalian yang bisa jawab pertanyaan aku di akhir nanti. Aku punya tiket 10 orang untuk bisa ikut morning briefing kita gratis selama berapa ya? Selama 5 hari deh ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Mau nggak? Kaos dividen, belum berani janjiin kan, kita belum ngeprint, belum cetak nih. Nanti kalau udah cetak boleh deh aku kasih giveaway itu setahun, enak aja. Oke ya, oke, aku punya 10 giveaway berarti hari ini. 5 tiket Idea Cloud dan 5 tiket untuk morning briefing selama 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat selamanya. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu saham AGII. Tumbler M-Trade, sama nih Tumbler M-Trade kita juga belum bikin lagi. Belum berani ngasih giveaway merchandise ya, karena pre-order terbatas. Sama apa nih? Sama Thor Indogas TBK, kita bisa watch technical aja sih ini, update-nya secara technical aja. Terus nggak ada hubungannya sama Saratoga sebenarnya, tapi ya anyway, aku akan bahas Saratoga. Pak Sandiaga Uno ini ditunjuk jadi pengganti Pak Luhut sementara gitu. Jadi untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi interim sementara gitu, karena Pak Presiden berkunjung ke sejumlah negara tetangga. Gak ada hubungannya sih sama Saratoga, cuman just nice to know aja. Saratoga tadi aku udah bahas di awal. Terus apa lagi ya? BBTN. BBTN ini breakdown dari uptrendnya, jangka pendeknya dia bakalan bisa turun lagi sampai 1260, 1225 ya, sampai di area ini 1215, sekitaran area-area inilah. Kita watch dulu 1260. 1260 ini pertahanannya lumayan kuat. Dan kalau kalian nanya saham perbankan apa yang aku investasiin jangka panjang, kan tadi aku udah sebut tuh, for big banks, BNGA udah pada naik. Terus yang aku incar sekarang kalau buat investasi lagi tuh diversifikasinya ada di BBTN ini, karena valuasinya cukup murah. Jadi nanti kalau propertinya gerak, KPR-nya udah mulai aktif lagi, dia bakalan bisa naik. Terus aku melihat investasi itu it's all about timing, termasuk investasi properti juga. Aku ada ngobrol dengan beberapa teman aku yang investasi properti, ada waktunya bisa rally terus, ada waktunya juga sepi kayak gitu. Jadi it's all about timing. Jadi aku ngelihat saat ini beberapa saham masih valuasinya cukup murah, fundamentalnya bagus. Jadi ya aku nabung aja dikit-dikit gitu. Oke? Apaan? Kasihan Bing Bing. Aku mau kasih giveaway deh, udah 10 giveaway, 5 tiket Idea Cloud aku kasih buat yang bisa jawab pertanyaan ini. Saham apa yang tadi pertama? Salah. Enggak. Saham batu bara apa yang pertama aku bahas? 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 Mariana Aling, Lisa Hart, Haris Wijaya, kalian dapat tiket Idea Cloud. DM aku Idea Cloud. Oke. Nih sambil aku bahas Pani ya. Ada yang nanya karena Pani gimana? Pani jadi multi baggernya M-Trade loh. Udah naik di atas 50% tuh jadi salah satu multi bagger.
Dan waktu itu kita benar-benar sebenarnya teknikal banget gitu. Dan ini kita akan ajarin di workshop Super Trader. Jadi Pak, ini kita nggak masuk lagi ya, kita tinggal nge-hold aja. Dan ya puji Tuhan sih ini cuannya lumayan. Maka dari itu, traders bersabarlah, jangan scalping swing trading terus. Swing trading boleh, scalping sih kurangin, karena sekarang momennya buat jangka menengah gitu. Aku bukan anti jangka pendek, tapi sekarang momennya jangka menengah. Oke, terus pertanyaan berikutnya akan dapat 2 tiket Idea Club. Tadi kan udah 3 ya. Pertanyaan aku adalah, yang ini nggak ada di IG Live aku yang sekarang, tapi kalian tadi kalau ada ngintip di saham yang baru aja aku bahas, Pani itu nama perusahaannya apa sih? Sebenarnya udah ganti nama loh. Oke? Pani nama perusahaannya apa? Yang paling benar jawabannya aku akan kasih tiket Idea Cloud. Apa coba? Terus aku mau sambil bahas dikit, Indonesia ada defisit transaksi berjalan sebesar 1,93 miliar, 0,5% dari PDB di triwulan 2 tahun 2023, berlawanan dengan surplus besar pada periode yang sama tahun sebelumnya gitu. Jadi year on year Indonesia agak slow down dikit, tapi defisitnya masih tergolong kecil saat ini. Jadi kekhawatiran investor tuh lebih ke nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang melemah. Oke. Hetty Diana, bull1_bull1. Oke deh, bull1_bull1 dapat tiket Idea Cloud buat 2 orang. Terus DM aku Idea Cloud, nama, email, dan WhatsApp. Oke. Terus kemudian aku mau kasih 5 orang yang bisa ngikutin morning briefing mTrade selama 5 hari. 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi start dari Senin depan kali ya. Saham perbankan apa yang tadi aku bilang valuasinya masih cukup murah dan akan naik kalau misalkan KPR itu naik banyak? Langsung aku kasih buat 5 pemenang. Sorry, aku nggak bisa ngecek duluan siapa, karena ya ini sambil jalan. Diana Brain, Susan Cucu, wala Pak Budi meneh. Kasih nggak ya Pak Budi ya? Budi Kaing, Mariana Aling, Kusuma Nugra, thank you semuanya buat yang udah ngejawab, yang udah semangat nonton IG Live aku malam hari ini dan menemani aku dalam bersaham ria. Jadi hobi aku benar-benar di sini. Kenapa aku suka IG Live tiap hari? Ya karena langsung ngebahasnya saham. Jadi untuk pemula belajarnya di Mvestart, di Mvest, dan besok di Gilgal aku akan bahas materi untuk pemula, cara investasi saham untuk pemula mirip dengan Mvestart. Tapi besok aku akan cerita tentang pengalaman aku berinvestasi tentang saham big banks yang salah satunya BCA dan bagaimana aku menyikapinya sekarang, masih boleh masuk atau enggak. Aku akan share besok jam 7 malam, jadi besok tidak ada IG Live, tapi ayo kita ketemu di Gilgal Center besok ya. Daftarnya sama mereka, karena saya di-invite mereka, langsung aja ke URL yang tertera di story aku. Thank you, dadah. Jumat jam 4 di Senayan City ya, eventnya OCBC and ISP. Dah, bye. Gila di Pik, Pantai Indah Kapuk. Craftsmanship sama dengan passion, sama dengan hobi? Enggak, craftsmanship bukan passion, bukan hobi juga. Craftsmanship itu kita nggak suka apa tapi tetap dikerjakan sampai akhirnya jadi suka. Dadah, dadah, dadah.